Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa dengan saya lagi David di channel Teknisi Mechanical Electrical. Nah, kali ini kita akan belajar cara menggunakan multimeter atau avometer. Nah, kita perlihatkan dulu, ini ada adjusternya. Ini ada adjuster juga untuk pengaturan jarumnya ini ya. Umpamanya dia kelewatan, nah tuh bisa kita atur, kita pasin dulu biar pas nanti, biar akurat pengukurannya. Nah, adjuster kedua juga seperti itu ya teman-teman. Kita hubungkan dulu ini propnya kita hubungkan, baru kita set di umpamanya dikali 1. Nah, kali 1 itu kan nggak nyampe di 0, harusnya nyampe di 0. Nah, makanya kita harus paskan. Nah, begitu juga nanti dikali 1K. Nah, bisa kelewatan kan? Nah, pengukurannya nanti tidak akurat, maka kita harus paskan juga. Nah, setiap pengukuran itu atau apa yang kita ukur harus kita perhatikan juga jarum penunjuknya supaya hasil pengukurannya akurat nanti teman-teman. Nah, ini ada di sini untuk arus AC volt. Nah, arus DC volt yang umum digunakan ini DC ampere. Nah, oke, kita ambil salah satu contoh untuk mengukur satu resistor. Nah, ini ada resistor warnanya ini coklat, hitam, orange. Kira-kira ini 10 kilo ohm ya teman-teman. Makanya kita lihat dulu ini switchnya ini kita harus taruh di kali 1K, 1 kilo. Nah, kita lihat nanti jarum penunjuknya ini harus menunjukkan di 10, artinya 10 kilo ohm. Kita tes lagi dulu, sudah pas ya teman-teman, sedikit lagi. Oke, maka kita tes ini resistornya. Nah, itu teman-teman sudah ada hasilnya, ada di angka 10. Ada angka 10 ya. Ini saya tekan dulu seperti ini. Tuh ada di angka 10 ya teman-teman. Tuh ada angka 10 ya. Berarti ini 10K. Resistornya ini 10 kilo ohm karena di sini kali 1, di sini 10, jarum penunjuknya 10, switchnya dikali 1 berarti 10K. 10 kilo ohm tahanan resistor yang ini teman-teman, hitam, coklat, orange. Oke. Berikutnya kita akan mengukur dioda ini. Kita pindahkan di kali 1 ohm aja ya teman-teman. Ini yang biasa saya gunakan untuk mengukur dioda, kondensator, dan komponen elektronik lainnya. Nah, ini anoda, ini katoda. Nah, kita akan ukur dulu kebalik seperti ini. Nah, dia tidak akan jalan karena dia kebalik, maka kita harus balikin ke sini. Anoda, ini katoda. Negatif, negatif, positif. Jalan teman-teman, artinya dioda ini masih bagus. Kalau bolak-balik kita buat tetap jalan dua-duanya, berarti diodanya putus atau terbakar. Nah, oke teman-teman, saya dekatin tuh. Kalau saya balik, dia tidak akan jalan. Oke. Kalau saya bikin anoda katoda, dia akan jalan. Itu teman-teman.
Nah, seperti itu dia. Oke, selanjutnya kita akan mengukur MCB ini. MCB ini sama halnya seperti sakral ya. Nah, kita akan ukur begini. Ini berarti belum terhubung ya teman-teman. Nah, kita naikin MCB-nya, dia jalan. Oke, kita turunin, dia akan mati. Artinya MCB ini masih bisa menghubungkan dengan baik. Oke, selanjutnya kita mengetes dioda Zener lampu LED. Kita coba. Nah, dia nyala ya teman-teman, karena positif sama negatif pas. Coba kalau kita balikin, dia tidak akan jalan sama sekali dan dia tidak akan menyala. Nah, jarumnya juga tidak akan jalan. Tapi kalau kita balikin gini, nah dia akan nyala dan jarum di multimeter kita juga jalan. Oke. Sekarang kita akan mengukur arus DC duluan ya teman-teman. Arus DC ini adaptor 10 volt. Kita colokin dulu. Nah, itu sudah nyala adaptornya. Maka kita pindahkan dulu kali 50 volt aja kita buat teman-teman, karena ini arusnya cuman 10 volt tadi. Ini negatifnya kita masukkan ke dalam karena di dalam positifnya. Nah, dia jalan itu 5 kali 50 tadi ya teman-teman. Ini 10 volt. Berarti benar ya teman-teman, 10 volt. Oke. Sekarang kita akan mengukur arus AC. Arus AC ini ada trafo. Trafo ada 12 volt, 15 sama 18, 7,5, 8, 6 volt, dan ini nolnya. Oke, kita akan ukur satu-satu ya teman-teman. Kita colokin dulu, kita pindahin ini ke arah arus AC. Kita buat aja kali 50 volt juga ya teman-teman. Ini 10, ini 50, 250, 250, karena arusnya cuman 7,5, 12, 18. Ini 0, ini tadi 18 ya teman-teman. Oke, kita ukur satu-satu ya teman-teman. Ini yang 12 volt. Ada 12 volt, 15, 18, 15, 12. Oke teman-teman. Oke, ya. Sudah keluar. Ini arus AC. AC 18 volt. Ini 15. Ini 12 volt teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengukur AC yang 220 volt. Langsung kita ke sini, kita masukkan untuk mengukurnya. Berarti kita pindahin dulu ke 250. Paskan dulu karena ini kan udah lumayan tinggi ya voltnya, 250 volt. Maka kita masukkan begini. Masukkan begini teman-teman. Kita lihat, nah itu sudah keluar tegangannya 220 volt teman-teman. Nah tuh, oke ya teman-teman. Nah
Ini kita buat dikali 250. Jangan lupa ya, jangan sempat ditaruh di 50 volt, bisa kebakar atau rusak multimeter kita. Oke teman-teman, ada lagi satu lagi mau kita ukur arus baterai Samsung, berarti itu kita pindahkan di DC kita buat aja kali 10, karena ini setahu saya tegangannya kecil. Kita coba ukur ya teman-teman. Gak ada lagi, berarti ini sudah rusak karena tidak mengeluarkan. Coba kita kecilin lagi di 2,5. Satu lagi kita buat pengetesan untuk mengukur arus baterai ya. Ini ada baterai paling 1,5 volt, biasanya begini 1,5 volt. Kita buat di sini 2,5 aja ya, karena ini tegangannya cuman kecil, jadi biar kebaca nanti di sini. Kita buat di sini 2,5 volt DC volt. Oke, karena ini arus DC. Kita balik dulu, gini pasti nggak jalan. Oke, kita buat ini belok. Nah, dia jalan. Itu ada arusnya teman-teman. Oke, coba kita balik, dia bakalan nggak jalan, atau malah ini kebalik. Karena kebalik itu jarumnya malah menunjukkan ke arah min, karena kita mengukurnya kebalik. Kita buat di kali 10, di sini negatif, di sini positif. Nah, kali 10 ada 1,5 volt. Oke teman-teman, begitu ya untuk pengukuran. Nah, kita akan mengukur arus 3 pas 380. Oke teman-teman, sekarang kita ngukur arus AC 220 sama 380 langsung di panel. Yang pertama kita posisikan dulu, karena kita mengukur 380, kita posisikan dulu switchnya di 750 volt AC supaya multimeter kita enggak terbakar atau rusak nanti. Nah, ini arus 3 pasnya R, S, dan T. Supaya ngambil 380 berarti kita harus mengukur pas ke pas. Nah, ini dia sudah kelihatan ya teman-teman. Oke, atau S ke T juga bisa. Nah, itu. Nah, kalau kita ngambil yang 220 nya, kita pindahkan dulu ini, bisa juga switchnya ke 250 AC volt, yaitu kita ambil satu netral di sini. Nah, kita ambil salah satu pas. Nah, dia sudah keluar 220 nya atau 240. Nah, salah satu pasnya kita ambil R, S, T juga bisa. Nah, tadi 380 kita harus pindahin dulu switchnya ke 750. Kita ukur pas ke pas. Nah, gitu ya teman-teman, cara menggunakan multimeter atau ampermeter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cara menggunakan multimeter atau ampermeter. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channel kita ini semakin berkembang dan banyak video tutorial mengenai teknik yang akan kita share lagi. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.